petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan adalah melakukan iktikaf agar dapat memaksimalkan ibadah. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian setelah beliau wafat, para istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Apa makna iktikaf jamaah sekalian dan apa maksudnya? Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "Fa ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq lil ittisal bi khidmatil khaliq." Makna iktikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan berkhidmah atau beribadah secara totalitas kepada Allah Sang Pencipta. Inilah jemaah sekalian makna dan hakikat iktikaf. Jadi seseorang itu masuk ke masjid di 10 hari terakhir Ramadan, berdiam diri di masjid untuk memutuskan interaksi dengan makhluk dan fokus beribadah. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya masuk ke masjid, beliau masuk lagi ke dalam kemah yang telah disiapkan untuk beliau di dalam masjid. Jadi benar-benar putus hubungan dengan orang lain. Maksudnya tidak banyak ngomong, tidak banyak ngobrol, kecuali yang sangat penting sekali. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan. Beliau melakukan iktikaf di masjid. Nah, permasalahan jamaah sekalian, di hari-hari yang kita hadapi saat ini, yaitu tersebarnya wabah virus corona, apakah kita boleh iktikaf di masjid? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Maka jemaah sekalian, tentu tidak boleh kita iktikaf di masjid, karena itulah yang dihimbau oleh pemerintah kita, begitu pula oleh para ahli kesehatan, dan juga difatwakan para ulama, demi memutus penularan virus corona. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita agar segera lepas dari musibah ini. Dan hendaklah kita manfaatkan bulan Ramadan ini, terutama di hari-hari terakhirnya, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berdoa kepada Allah agar musibah ini segera Allah hilangkan dari kita. Nah jemaah sekalian, kita tidak boleh ke masjid. Maka kalau begitu, apakah tidak boleh iktikaf? Tentu tidak boleh kalau dilakukan di masjid. Bagaimana kalau iktikaf di rumah? Jawabannya juga tidak boleh. Kenapa? Karena telah dinukil kesepakatan ulama, iktikaf itu tempatnya di masjid. Dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar, begitu pula Ibn Qudamah, Al-Qurtubi, dan Ibn Taimiyah. Semuanya menukil kesepakatan ulama. Tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Hanya saja ulama beda pendapat. Masjid yang bagaimana? Sebagian mengatakan harus ada di dalamnya sholat Jumat. Sebagian mengatakan minimal sholat jamaah. Bahkan sebagian berpendapat hanya di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, boleh di semua masjid yang diadakan padanya sholat berjamaah bagi laki-laki. Karena sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, boleh di masjid manapun, walau tidak diadakan padanya sholat berjamaah. Ya, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Baik, jadi jemaah sekalian, tidak ada iktikaf di rumah. Oke. Maka bagaimana solusinya agar kita bisa memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan ini? Jawabannya, lakukanlah ibadah di rumah. Tingkatkan ibadah di rumah. Berdasarkan keumuman dalil, sebagaimana dikatakan oleh
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Ini hadis bersifat umum. Bisa kita lakukan di masjid, bisa pula kita lakukan di rumah. Jadi, walaupun di rumah kita tidak iktikaf, tidak pula berniat iktikaf, karena iktikaf itu hanya di masjid, tapi kita bisa memperbanyak amal ibadah di rumah. Terutama di waktu malamnya. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau kencangkan sarungnya. Beliau hidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau bangunkan keluarganya. Apa artinya beliau kencangkan sarungnya? Artinya beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali karena fokus ibadah. Beliau hidupkan malamnya, artinya beliau menghabiskan waktu malam lebih banyak dengan ibadah daripada beristirahat. Dan beliau bangunkan keluarganya. Dan juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita keutamaan khusus solat tarawih, solat malam di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jemaah sekalian, salat tarawih kita di 10 malam terakhir Ramadan itu hendaklah ditingkatkan. Jangan sama dengan tarawih di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau yang biasa baca 1 halaman, tingkatkan jadi 2 halaman. Yang biasa baca setengah juz, tingkatkan jadi 1 juz, dan seterusnya semampu kita di 10 malam terakhir Ramadan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Dan ketahuilah jemaah sekalian, yang lebih dianjurkan untuk kita tingkatkan di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, yaitu antara kita dengan Allah. Seperti membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, solat-solat sunnah. Solat sunnah ini ada 2 bentuk, solat sunnah yang memiliki sebab dan solat sunnah tanpa sebab. Solat sunnah yang memiliki sebab seperti solat duha, solat yang menyertai solat wajib, qobliyah dan ba'diyah, dan lain-lain. Solat sunnah yang tidak memiliki sebab adalah solat sunnah yang boleh kita lakukan kapan saja, kecuali di waktu-waktu terlarang. Di waktu-waktu terlarang. Jadi kapan saja boleh dilakukan. Semau kita, semampu kita. Mau berapa rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Boleh kita perbanyak, kecuali di waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang itu ada 5, ba'da subuh, sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, ketika matahari sedang terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kita. Yang keempat, ba'da asar, sampai terbenam matahari. Yang kelima, ketika matahari sedang terbenam. Maka di luar waktu-waktu itu kita boleh melakukan solat sebanyak-banyaknya, yang diistilahkan para ulama dengan solat sunnah mutlaqah. Solat sunnah yang umum, bebas, tidak terikat dengan apapun. Maka ini kita perbanyak. Ya, begitu pula memperbanyak doa. Begitu pula memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quranul Karim, menghafalkan Al-Quran, dan seterusnya. Ya. Ini yang lebih ditingkatkan. Walaupun tetap dilakukan ibadah-ibadah yang lain, seperti bersedekah, berbakti kepada orang tua, majelis ilmu. Majelis ilmu, ketahuilah jemaah sekalian, jangan diperbanyak. Ya mungkin sehari 1 atau maksimal 2, jangan diperbanyak. Yang diperbanyak adalah ibadah pribadi, yang lebih bersifat pribadi,
antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bisa kita lakukan di rumah. Perbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di waktu malamnya. Sekali lagi bisa tetap kita lakukan di rumah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang yang terbiasa iktikaf di tahun-tahun sebelumnya, maka dia tetap mendapatkan pahala iktikaf. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Kalau seorang hamba sakit atau melakukan safar, tetap ditulis pahala amalannya yang biasa dia kerjakan ketika mukim lagi sehat. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang sudah punya niat, untuk iktikaf, tapi dia terhalang karena uzur wabah corona, dia tidak bisa iktikaf, maka dia sudah mendapatkan pahala niat. Bahkan ketika niatnya sangat kuat, bisa jadi dia juga mendapatkan pahala amalan walaupun dia tidak iktikaf karena uzur. Sebagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang orang-orang yang tidak bisa ikut berjihad karena uzur. Maka beliau bersabda, "Wa inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad." Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan di satu jalan atau melewati satu lembah kecuali mereka bersama kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan, illa syarakukum fil ajar, kecuali mereka berserikat dengan kalian dalam pahala. Jadi mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Habasahumul marad, sakit menghalangi mereka. Jadi mereka punya uzur syar'i. Siapa yang punya uzur syar'i dan dia sudah punya niat yang kuat untuk iktikaf, insyaallah ta'ala dia juga dapatkan pahala iktikaf. Tapi jemaah sekalian, yang paling penting adalah ketika kita tidak bisa iktikaf, kita ganti dengan memperbanyak ibadah di akhir Ramadan ini, karena itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini solusi bagi kita di hari-hari ini yang tidak bisa melakukan iktikaf di masjid. Maka perbanyaklah ibadah di rumah. Begitu pula yang ingin saya ingatkan, bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan orang-orang khusus, bukan orang-orang tertentu saja, tetapi setiap muslim yang beribadah kepada Allah di malam itu, asalkan ibadahnya memenuhi syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Dia lakukan ikhlas karena Allah, dan dia menjauhi segala macam bentuk kesyirikan yang dapat merusak amal ibadahnya. Dan dia lakukan dengan ikhlas, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka dia akan dapatkan pahala. Tapi kalau seseorang berbuat syirik, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Dan menghancurkan semua amalannya. Begitu pula yang dia lakukan adalah amalan yang baru. Perbuatan mengada-ada dalam agama, perbuatan bid'ah. Maka dia tidak dapatkan pahala sedikit pun, malah tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, setiap muslim yang beribadah di malam itu, apakah dia menyadari Lailatul Qadar atau tidak, maka dia tetap mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hendaklah setiap muslim memperbanyak ibadah di 10 malam yang tersisa ini. Baik. Wallahu a'lam.